RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, saat ini Mejo Nanti dan juga kru yang bertugas, kita lagi keliling-keliling lagi cari pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sukabumi, khususnya pelaku UMKM, sahabat RCL ya. Dan sebelah kanan Mei sudah ada salah satu pengusaha sukses yang ada di Kabupaten Sukabumi, ada Pak Abuy Gocrit ya. Mungkin sebagian pendengar, penonton juga udah pada tahu, si bapak itu yang biasa beli kue gabin langganannya gitu kan ya, karena memang Pak Abu ini salah satu pelaku usaha penjual kue gabin ya Pak ya, kue tradisional, kue gabin manis. Ini adalah salah satu kue tradisional khasnya Sukabumi. Pak Abu sehat, mohon maaf kita datang ke sini keganggu Alhamdulillah ya. Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa jadi membawa baik juga ya, jadi pertemuan berikutnya. Amin. Pak Abuy, pengen tahu datang ke sini, Mei pribadi datang ke sini pengen tahu usaha Gocritnya Pak, kue gabinnya Pak Abuy dengan labelnya Gocrit gitu ya, nama ininya Gocrit gitu kan, makanya terkenalnya jadi Pak Abuy Gocrit gitu ya. Usahanya tuh dari tahun berapa Pak? Kita mulai dari tahun 2016 Ibu. 2016 sebelum COVID ya. Iya. Awal mulanya kenapa pilihnya kue gabin? Maksudnya kan kalau tradisional kue tradisional tuh banyak ya. Ada kue putu, ada peyem yang khasnya Sunda gitu kan ya. Ada banyak lah, ada ranginang. Kenapa pilihnya kue gabin? Ya karena saya melihat bahwa kue gabin itu kue, kalau dibilang ada yang bilang roti tempo dulu gitu ya. Ada macam-macam inilah nama-nama, padahal ada kue dangdut gitu ya. Betul. Dari situ saya berpikir nih, ini kuliner yang mudah-mudahan jadi satu nilai usaha yang peminatnya menurut saya sih pasti ada. Soalnya kalau melestarikan budaya kuliner yang tempo dulu, mungkin saya juga waktu zaman SD ya betul. ngerasain gitu, ini kue dangdut. Dari situlah saya mulai. Betul. Jadi ada nilai filosofi flashbacknya, mengenang gitu kan ya, mengenang zaman dulu. Mungkin generasi milenial 80-an 90-an gitu kan ya, pasti ngalamin jajanannya itu bukan seblak, bukan basrengnya gitu ya, tapi kue gabin, kue-kue tradisional, roti-roti yang memang zaman dulu tuh ada, sekarang udah nggak terlalu banyak gitu ya Pak ya. Dan Pak Abu ini tujuannya memang salah satunya juga melestarikan, bisa dibilang sejarah ini ya. Produknya kita harus liatin dulu dong ya. Karena kan kue gabin ini bisa dibilang pengrajinnya nggak terlalu banyak sekarang ya Pak ya. Nggak terlalu banyak, tapi peminatnya masih cukup banyak, khususnya orang-orang 90-an tempo dulu gitu ya. Ingat zaman sekolah jajan ke kantin beli kue gabin gitu kan ya. Tapi yang ngebedain kue gabinnya punya Pak Abuy sama gabin merek-merek lain tuh apa Pak? Nggak usah sih bongkar resepnya, nggak usah. Cuman yang spesialnya tuh dari rasanya apa? Spesialnya ya dari mulai mungkin dari nama ya. Kenapa sih kadang-kadang warung nanya kenapa sih Pak Abuy misalnya nama tuh Gocrit gitu ya. Jadi dari nama tuh gimana caranya supaya orang itu mencoba gitu. Dari nama mereka ngambil, akhirnya merasakan gitu. Makanya saya produksi itu yang mungkin natural, tidak pakai bahan pengawet gitu. Ya, intinya yang saya produk berarti yang saya makan sendiri. Buat kesehatan. Betul. Semua bahan alami yang pastinya aman juga gitu kan. Ini dari segi keamanan pangannya terjamin gitu kan ya. Dan sebenarnya kalau kue gabin tuh bahannya tuh apa sih? Apa aja sih Pak? Mungkin ada yang mau niru, minimal tahu bahannya gitu kan ya. Minimal bahannya di Google aja. Pun Kan ada, betul ya. Sebenarnya di Google juga bisa searching ya, di YouTube pun bisa searching gitu kan ya. Tapi bahan pokok dari si kue gabin tuh apa sebenarnya? Tape Ibu, tape sama biskuit. Aja sih bahan pokoknya. Cuman kita kasih tepung terigu tuh buat supaya nempel, supaya nggak pecah aja. Jadi ada gitu sentuhan tangan dari Pak Abuynya sendiri. Ini kalau ngomong-ngomong bikinnya sendiri atau ada karyawan atau resep dari si ibu? Atau karyawannya gimana? Kita keluarga. Ya betul, jadi barengan istri, ya. anak, saya sendiri. Itu pun ya kalau kita emang namanya usaha ya ada istilah apa sih? Istri saya jadi karyawan, saya pun karyawan, jadi semua keluarganya karyawan. Ya, semuanya bareng-bareng. Berarti kalau misalkan setiap hari produksi
atau seminggu sekali, 2 hari sekali produksinya seminggu kita 5 kali ya. 5 kali produksi. Jadi jumlah keseluruhan total tuh ada 2.500 piece sekali dalam produksi? seminggu. Oh, dalam seminggu. Jadi sehari itu ada 600 mungkin ya. Ada yang 500 piece. Jadi lumayan banyak ya. Sejauh ini pemasarannya kemana, Pak? Karena itu udah banyak banget lah, 500-600 piece tuh bukan hal yang gampang soalnya bikinnya ya. Daerah Telah Bintana, ya Cijangkar, Degung, Ciaul, paling jauh. Oh, daerah Sukabumi kota tuh udah mulai ini ya, semua udah pasti ada produknya Pak Abu ini ya. Luar biasa, berarti nggak sesusah itu. Tapi kalau dari segi harga, karena kan sekarang banyak ya kuliner-kuliner yang karena ngerasa makanan tradisional harganya tuh nggak kira-kira. Ini di harga berapa yang punya Pak Abu? Ini di harga 2.000 Ibu. 2.000 itu di warung, dari kitanya 1.600. Berarti kalau reseller nerima nggak Pak? Reseller yang nerima, cuman kitanya belum siap. Betul. Belum siap, kalau misalnya ada permintaan, saya nggak siap, jadi takut ngecewain. Soalnya nggak bisa langsung, gimana ya, nggak bisa langsung pas minta. Pas langsung ada gitu ya. Kalau misalnya pas ada ya kita mau aja, cuman kendalanya takut pas minta barangnya nggak ready gitu ya. Karena ini kan bukan tahu bulat yang digoreng dan langsung jadi gitu kan ya, ada proses pembuatannya dulu gitu kan ya. Jadi kalau misalkan mau pesen, memang ada acara nih, misalkan lagi ada acara di rumahnya mau pesen sekian ratus, bisa, tapi waktunya ya Pak ya. Sehari apa? Nah gitu, jadi ada waktunya dulu ditentukan. Kalau mau pesen sehari 2 hari sebelum acara tuh minimal, kalau bagusnya lagi seminggu ya, di order misalkan minggu depan ada acara nih mau pesen ke Pak Abu bisa gitu ya. Tapi tadi Pak Abu juga cerita kalau usahanya tuh dari tahun 2016, berarti sebelum COVID. Zaman COVID keganggu nggak usaha Pak? Oh, keganggu itu, keganggu dari misalnya pas waktu harga minyak naik ya, bahan baku naik, terus pemasarannya nggak begitu. Ya tapi ya namanya usaha ya, itulah. Kitanya harus semangat, jangan sampai itulah. Pokoknya harus semangat. Betul. Jadi tapi tetap masih eksis ya dari 2016, sekarang 2024, berarti kurang lebih 9 tahun ya. 9-8 tahun kurang lebih usaha masih terus berjalan. Tipsnya supaya usaha tuh tetap konsisten, continue tuh sebenarnya kalau untuk Pak Abu sendiri apa sih Pak? Supaya enggak daunnya tuh benar-benar down sampai hilang usahanya tuh. Ya, kita intinya mah harus apa ya? Mencoba, tapi terus mencoba gitu, jangan sampai kita patah semangat. Soalnya kan kita harus istilahnya punya tabungan lah sedikit untuk menjaga yang namanya usaha tuh kan, ada yang waktu naik, waktu turunnya. Pada saat kita turun ya kita sebisa mungkin ada cover ya dari jerih payah kita, tabung dikit-dikit gitu. Betul. Jadi memang manajemennya juga harus paham gitu kan ya. Jadi yang namanya usaha jangan cuma sekedar jual barang, dapat uang, foya-foya, jangan ya Pak ya. Tetap ada manajemen yang harus diatur dengan baik gitu kan ya. Tapi sejauh ini karena dari 2016 sampai sekarang 2024, zaman Covid juga ngalamin, dari dinas-dinas terkait kayak DKUKM, di Sudagi atau beberapa dinas yang ikut pernah bantuan gitu. Alhamdulillah ya, kita udah masuk UMKM ya. Jadi di situ kita ada pelatihan, terus kita dapat sertifikat, terus plusnya banyak lah, modal, terus kita dibikinin NIB dengan gratis. Pokoknya yang menyangkut usaha, disitulah diperbantukan untuk kemajuan UMKM. Nah, setelah ikutan asosiasi UMKM itu ya, jadi ikutan asosiasi UMKM di Kecamatan Sukabumi, jadi terbantu banyak manfaat yang ini selain dari relasi gitu kan ya. Jadi makin banyak teman, tapi ada juga bantuan-bantuan yang diberikan gitu kan ya. Mudah-mudahan setelah ini dinas-dinas lain juga mau ngelirik, karena tadi di belakang layar Pak Abunya juga curhat pengen alat katanya ya. Pengen alat-alat produksi, mudah-mudahan bisa diperhatikan gitu kan ya. Karena memang faktor usia juga nantinya gitu kan ya. Jadi kalau pakai mesin tuh lebih efisien ya Pak ya, lebih cepat juga, produksi hasilnya lebih banyak juga gitu kan ya.
Jadi mudah-mudahan setelah nonton ini mudah-mudahan DKUKM ya, dinas-dinas yang melirik yang Tolong terkait bantu ya, bisa mesin cetak. betul bisa memprioritaskan pelaku-pelaku UMKM kecil yang memang seperti Pak Aboy ini gitu kan ya. Pak Aboy, terakhir, kalau misalkan Pak Aboy juga kayak yang tadi juga sempat udah nyerita, sebenarnya udah beberapa kali bilang harus semangat, yang namanya usaha tuh naik turun. Tapi buat para pelaku UKM yang masih merintih dari awal nih, di tahun ini mau mulai usaha, ada tips sendiri nggak sih Pak supaya bisa kuat ngadepin permasalahan-permasalahan dalam usaha? Boleh disampaikan. Ini mah saya hanya menyampaikannya, kita harus misalnya lebih baik, tapi jangan gagal sih. Lebih baik gagal tapi kita harus mencoba. Jadi jangan hanya diem, tapi kita tuh langsung berjalan. Kadang-kadang seiring proses ketahuannya gitu, seiring berjalan, seiring proses ketahuan di situ apa yang mesti kita jalani dalam bentuk usaha gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba, terus gitu, semangat. Nah, luar biasa. Jadi jangan takut untuk gagal, kalaupun gagal coba lagi ya Pak ya. Yang penting semangat dan jangan diam. Harus ada gerak, ada ikhtiarnya, ada jalannya. Luar biasa. Kalau gitu Pak Aboy, terima kasih sudah mau diajak ngobrol hari ini. Mudah-mudahan ilmunya juga bisa ke transfer ke teman-teman yang baru memulai usahanya ya. Jadi contoh juga buat para pelaku usaha baru ya. Dan sahabat Richard, itu dia obrolan kita dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi, Pak Aboy Gocrit ya. RCL, kami ada bersama Anda.